Dalam beberapa bulan terakhir, sederet artis terjerumus narkoba mewarnai pemberitaan tanah air. Hingga bulan Mei saja, sudah 5 artis yang terjerat narkoba. Lalu mengapa artis rentan mengonsumsi narkoba? Kita akan membahasnya bersama pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mas. Baik, Mbak Devi, berita tentang artis terjerat narkoba ini kan seakan tidak ada habisnya. Mulai dari artis senior hingga yang baru meniti karir di dunia entertainment. Kenapa selebriti atau artis ini merupakan kelompok dengan resiko tinggi untuk terekspos dengan penyalahgunaan narkoba, Mbak Devi? Pertama, kalau berdasarkan data yang dirilis oleh BNN misalnya secara resmi bahwa yang mendominasi pengguna narkoba di Indonesia itu memang kelompok pekerja, karyawan gitu ya. Berarti artinya itu bukan hanya kemudian didominasi oleh kalangan selebritis. Hanya saja karena mereka memang dekat dengan sorot media, maka apapun yang terjadi dengan mereka tentu mendatangkan berita yang menusantara. Tapi sekali lagi 70% datanya adalah para pekerja. Kenapa? Sederhana, karena mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk membeli serta memiliki kebutuhan untuk menggunakannya. Kalau kembali ke soal selebritis, di Amerika misalnya ada sebuah data yang menarik. Dari tahun 70 sampai 2015 saja misalnya, itu ada 300 selebritis di sana yang terkena kasus narkoba. Dan berbagai studi akademik menjawab apa sih kira-kira gitu ya yang selama ini menjadi penyebab dari orang terjangkit narkoba kaitannya dengan para selebritis yang sekali lagi tidak pernah ada faktor yang utama gitu ya. Jadi selalu ada berbagai faktor yang saling berkaitan. Kalau kita bisa coba rangkum saya coba rangkum ada 5K istilahnya. Yang pertama karena faktor keluarga. Jadi rata-rata para pengguna dalam konteks selebritis yang menggunakan narkoba itu mempunyai kecenderungan keluarganya juga memiliki riwayat. Paling nggak ini studi global ya. Yang kedua adalah ketakutan akan naik panggung, lalu Jadi pemicunya juga stres, tekanan begitu ya, Mbak Devi. Bagaimana dengan kehidupan selebriti yang mungkin mengalami stres karena harus bersaing dengan pendatang baru, Mbak Devi, sehingga narkoba ini sepertinya menjadi bahan pelarian. Apakah ini juga ikut mempengaruhi? ya tadi ada 5K yang saya sebut baru keluarga, ketakutan atau stres, ketiga kompetisi gitu ya. Yang keempat adalah kemudahan akses misalnya pada alkohol dan sebagainya yang menjadi pintu masuk misalnya untuk ke narkoba. Juga kehadiran lingkungan yang memang mendekati mereka dalam konteks yang tidak semuanya positif tapi sebagian juga negatif. Nah, hal-hal ini sekali lagi sebenarnya tidak hanya mendominasi lagi-lagi profesi entertainer, tapi juga siapapun pekerja karena efek dari narkoba itu kan sedikitnya ada 3. Ada yang membuat orang kemudian merasa menjadi lebih kuat, ada yang untuk menghilangkan misalnya kesedihan dan sebagainya. Nah, kalau kita dengar beberapa saat belakangan ini kan bahkan mohon maaf ada guru yang terkena, ada dosen, ada hampir semua profesi, ibu rumah tangga juga terkena dan sebagainya. Kenapa? Ini terpulang pada tujuan setiap orang untuk apa? Kalau dia ingin misalnya memperkuat ekonomi keluarga, artinya dia ingin mendapatkan pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan, maka dia membutuhkan kekuatan. Sehingga kemudian dia mencari jalan yang dianggap bisa membantu yang padahal dampaknya sisa. Tapi memang yang paling berbahaya dalam konteks narkoba adalah bagaimana pengaruh sosial yang kemudian membuat orang satu yang tadinya merasa tidak butuh jadi akhirnya tergoda. Yang kemudian melihat sekilas yang tadinya mungkin bersemangat jadi bersemangat karena pengaruh narkoba membuat dia juga merasa bahwa oh jangan-jangan ini jalan keluar yang saya cari dalam diri saya, sehingga memang kita semua tidak bisa menutup mata dari praktek ini, sehingga baik sekali tadi kalau kita lihat memang kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian di mana bukan dalam rangka untuk saling menjatuhkan siapapun pengguna narkoba, tapi justru karena kita menyayangi jangan sampai ada sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kagumi itu kemudian terjerat pada pengaruh benda haram narkoba.
Baik, jadi ada faktor eclectic affinity ya kalau tidak salah ya Mbak Devi. Ini pertemuan tidak direncanakan tetapi secara kebetulan memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan begitu. Artinya memang apakah situasi ini bisa dikatakan sebagai faktor pendukung yang sangat rentan di dunia selebriti? Ya, tentu saja. Sekali lagi, faktornya itu semua saling kait-mengkait, tidak pernah ada satu faktor yang betul-betul dominan. Tapi memang secara umum yang memang menyulitkan adalah ketika lingkungan sosial di mana kita berada itu memang cukup permisif terhadap perilaku-perilaku yang mendekati apa namanya hal-hal yang berbahaya seperti narkoba tadi. Sehingga hanya masalah waktu ketika misalnya kita dalam kondisi mental yang sedang membutuhkan pegangan misalnya atau sedang membutuhkan satu kekuatan misalnya karena ada kebutuhan-kebutuhan tadi, maka di sinilah pintu masuk narkoba itu hadir. Karena satu hal yang selalu saya tidak capek mengingatkan, jangan berpikir bahwa pedagang narkoba ini hadir bak monster, karena angkanya sangat rendah sekali orang menggunakan narkoba karena dipaksa. Semuanya karena para pedagang ini, pedagang benda haram ini, mereka hadir justru sebagai teman, sebagai sahabat yang seakan-akan menjawab kebutuhan setiap orang yang awalnya bahkan tidak pernah terpikir untuk menggunakan narkoba. Jika memang selebriti ini lebih terekspos media begitu, kenapa penegak hukum ini tampak cukup kesulitan untuk memutus rantai ilegal ini terutama di kalangan selebriti, Mbak Devi? Mbak Devi. Mbak Devi. Ya, Mas, kita tahu ada beberapa masalah sosial sekarang yang dari segi uang itu luar biasa perputarannya. Salah satunya adalah judi online. Yang kedua adalah narkoba. Karena dalam sebuah keterangan disebutkan kalau di Indonesia itu nilainya hampir sekitar 100 triliun. Jadi memang ada orang-orang yang sangat serius memasarkan ini, Mas. Ini bukan aparat masalahnya sulit atau tidak, tentu. Ini satu praktek yang underground gitu ya, bawah tanah, dan memang duitnya luar biasa sehingga ketika antara orang yang menjualnya dengan resiko, antara resiko dengan pendapatan keuntungan yang dia peroleh itu dia merasa jauh lebih banyak, maka dia berpikir bahwa ya kenapa enggak saya mengambil risiko untuk menjual itu gitu. Nah, jadi kita perlu sadar betul ada orang yang mengeruk keuntungan luar biasa dari bisnis haram ini, sehingga kita masyarakat harus serius membangun benteng sosial agar kita tidak bisa ditebus oleh orang-orang yang jahat, orang yang ingin memanfaatkan kelemahan setiap orang untuk memasarkan barang haram ini. Oke, ada juga artis atau selebriti yang tertangkap justru menolak hak rehabilitasi dan lebih memilih hukuman penjara begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak Devi? Ya, memanglah ini dia tadi. Lagi-lagi ketika orang terkena narkoba dan upaya dia untuk sembuh, lagi-lagi tidak akan bisa mulus kalau kemudian lingkungan sosialnya tidak mendukung. Nah, artinya keputusan setiap orang yang terkena narkoba ini bisa jadi keputusan-keputusan yang dia ambil tidak dalam kondisi yang sepenuhnya sadar, bisa jadi. Oleh karenanya lingkungan sosial, keluarga yang kuat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan berhenti kecanduannya itu menjadi sebuah langkah prioritas pertama yang sebenarnya harus dibantu. Karena apapun penghukuman atau pelajaran yang diberikan, tapi kalau kecanduan itu belum bisa teratasi, maka potensi yang bersangkutan untuk kembali terjerat dalam kehidupan yang tidak positif ini itu tetap tinggi. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, atas analisa Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.